Nah, coba sekarang kita tes ketinggian airnya. Kalau misalkan saya kasih benda penghalang di depan sensor, misalkan seperti ini. Nah, itu otomatis karena jarak, anggaplah benda di depan ini adalah permukaan air gitu ya, maka jarak ketinggian airnya juga akan makin lama makin naik nih, karena permukaan air makin mendekati sensor. Tapi kalau misalnya saya jauhkan, nanti perlahan airnya akan turun gitu ya, akan surut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cooper, jumpa kembali di channel Kodim Perangkat. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri tutorial project IoT kita. Dan kali ini kita akan membuat sebuah sistem monitoring ketinggian dan volume air tangki berbasis web. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus. Baik Sobat Cooper, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya mengucapkan terima kasih sudah mengklik video ini. Dan bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa dukung terus channel Kodim Perangkat untuk terus berkarya dengan cara mengklik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian yang pertama kali mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru. Baik Sobat Cooper, di video kali ini ilustrasi project yang akan kita buat itu terlihat seperti gambar berikut ini. Jadi di sini terlihat tangki air yang nantinya kita akan ukur ketinggian airnya itu memiliki ketinggian sekitar 3 meter, asumsinya seperti itu. Kemudian tangki ini memiliki diameter tabung ini sebesar 2 meter juga ya, atau sepanjang 2 meter. Dengan kata lain, kalau diameternya itu sekitar 2 meter, berarti jari-jari dari tabung ini itu sekitar 1 meter. Nah, apa fungsi dari diketahuinya diameter atau jari-jari ini? Ini nanti fungsinya adalah untuk mengukur volume airnya, gitu ya. Termasuk kalau kita mendapatkan volume air di dalam tabung atau tangki ini, maka kita juga akan bisa menghitung berapa liter air yang ada di dalam tangki tersebut. Nah, nilai ketinggian air, volume air, dan jumlah liter air yang ada di dalam tangki ini, itu nantinya selanjutnya akan dikirimkan ke halaman website untuk ditampilkan secara real time. Ya, begitulah sekilas ilustrasi project yang akan kita kerjakan di video kali ini. Baik Sobat Cooper, pada video kali ini kita akan melewati 3 tahap ya. Yang pertama, nanti kita akan merangkai semua komponen yang akan kita pergunakan di video kali ini. Kemudian tahapan kedua, nanti kita akan fokus terlebih dahulu ke pembuatan aplikasi websitenya, gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan pemrograman PHP, Sobat Cooper, nanti bisa diikuti step by step-nya. Kemudian tahapan terakhir yang ketiga, baru kemudian kita membuat program Arduino-nya untuk bisa mengirim nilai sensor ke halaman website yang nantinya akan kita buat sebelumnya. Baik Sobat Cooper, tanpa berlama-lama, pertama-tama saya memperkenalkan dulu komponen-komponen yang akan kita pergunakan di video kali ini. Yang pertama di sini saya masih menggunakan node MCU ESP8266. Ini saya gunakan yang versi 3 Lolin ya. Nah, jadi nanti Sobat Cooper bisa menggunakan juga kalau misalkan tidak memiliki versi 3, yang versi 1 juga tidak jadi masalah ya, sama saja programnya. Kemudian yang kedua, untuk sensor mengukur ketinggian air di sini saya menggunakan jenis sensor ultrasonic HCSR04. Kemudian saya juga menggunakan sebuah lampu LED. Sobat Cooper, ini fungsinya untuk indikator. Jadi nanti karena node MCU kita akan terhubung ke WiFi, nah lampu LED ini nanti kita pergunakan apabila terkoneksi dengan WiFi, maka lampu LED-nya nyala. Kalau tidak terkoneksi, maka lampu LED-nya mati ya. Jadi sebagai indikator saja. Kemudian yang berikutnya di sini juga saya menggunakan breadboard, kemudian kabel jumper, dan tentunya yang terakhir adalah kabel USB, gitu ya. Yang nantinya kita pergunakan untuk memasukkan program ke dalam node MCU-nya. Baik Sobat Cooper, langsung saja kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu kita rangkai dulu semua komponen yang kita miliki ini seperti gambar berikut ini. Baik Sobat Cooper, semua komponen sudah saya rangkai sesuai gambar yang saya tunjukkan tadi, jadi Sobat Cooper tinggal ikuti saja pengkabelan yang ada di gambar tersebut. Baik Sobat Cooper, tahapan pertama sudah kita lewati, sudah kita selesaikan. Nah, langkah berikutnya, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kita akan fokus terlebih dahulu ke pembuatan aplikasi websitenya.
Dan di sini saya menggunakan pemrograman PHP untuk membuat aplikasi websitenya. Dan Sobat Koper, pastikan di tahapan ini Sobat Koper sudah menginstal aplikasi XAMPP ya. Jadi di sini kita akan menggunakan web server Apache dan database MySQL-nya. Kalau Sobat Koper sudah menginstal aplikasi XAMPP, kemudian tinggal dijalankan saja, web server Apache-nya di start, kemudian MySQL-nya juga pastikan sudah di start. Nah, kalau sudah, ini bisa kita close saja atau minimize juga boleh, gitu ya. Baik, langkah berikutnya, Sobat Koper, saya sudah menyiapkan bahan kecil yang Sobat Koper bisa download untuk pembuatan aplikasi websitenya. Link downloadnya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Baik Sobat Koper, langsung saja di-download. Dan setelah di-download, maka Sobat Koper akan mendapatkan sebuah folder namanya water level ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian kalau Sobat Koper buka water levelnya atau folder water levelnya, nanti isinya itu ada beberapa ya. Ada 4 folder dan sebuah file index.php. Nah, di dalam folder ini, misalnya folder CSS, itu isinya ada CSS Bootstrap ya. Jadi nanti di video ini untuk membuat tampilan aplikasi websitenya kita menggunakan CSS Bootstrap. Kemudian folder kedua ada folder image. Folder image ini isinya logo Kodim Perangkat. Tapi kalau Sobat Koper nanti mau ganti dengan gambar yang Sobat Koper punya, itu juga tidak jadi masalah. Kemudian yang ketiga itu ada folder jQuery. Ini fungsinya nanti untuk membuat pembacaan nilai sensornya bisa berjalan secara real time gitu ya. Nah, kemudian folder terakhir adalah folder JS. Ini juga berkaitan dengan CSS Bootstrap tadi ya. Nah, di sini kemudian yang terakhir adalah file index.php. File index.php ini tampilannya masih kosongan ya Sobat Koper. Hanya ada template HTML standar gitu ya, atau HTML pembuka yang nantinya akan kita modifikasi dalam pembuatan tampilan website yang nantinya akan menampilkan nilai sensornya. Oke, nah di sini Sobat Koper kalau sudah, tinggal kita copy satu folder water level ini, silakan Sobat Koper copy, kemudian kita letakkan di dalam folder htdocs ya. Kalau Anda sudah terbiasa bermain dengan PHP dengan bantuan aplikasi XAMPP, tentunya sudah familiar nih. Letaknya ada di local disk C, kemudian folder XAMPP, kemudian folder htdocs. Silahkan Sobat Koper paste di dalam folder htdocs ini. Oke, kalau sudah dipaste, ini bisa kita close. Nah, selanjutnya Sobat Koper, kita akan mulai membuat aplikasi berbasis webnya dengan pemrograman PHP. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan text editor Sublime Text ya. Jadi langsung saja saya buka Sublime Text-nya. Nah, kalau Sobat Koper ingin menggunakan text editor yang lain juga tidak jadi masalah ya, sama saja. Misalkan Sobat Koper punyanya Visual Studio Code, nggak jadi masalah, atau mau pakai Notepad++ juga nggak ada masalah. Oke, di Sublime Text ini langsung saja saya file, open folder. Saya mau buka folder yang ada di dalam htdocs tadi. Letaknya di local C, folder XAMPP, kemudian folder htdocs, saya cari water level. Nah, yang sudah kita copy dan paste di sini tadi. Select folder, maka akan tampil semua isi foldernya di sebelah kiri sini ya. Jadi folder water level, di sini ada folder CSS, folder image, folder jQuery, dan folder JS, dan sebuah file index.php. Baik Sobat Koper, nah kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan membuat terlebih dahulu tampilan aplikasi websitenya ya. Nah, silahkan Sobat Koper klik 2 kali di bagian index.php ini. Nah, di sini kita disuguhkan dengan kode HTML biasa ya, yang sebenarnya masih kosongan apabila kita jalankan aplikasinya. Oke, langsung saja Sobat Koper, pertama kita mulai dari titelnya. Nah, di bagian titel ini coba kita kasih judul untuk aplikasi websitenya ya, misalkan monitoring ketinggian dan volume air tangki berbasis web. Oke, judulnya tidak mesti sama Sobat Koper, silakan dimodifikasi. Kalau Sobat Koper punya judul menarik yang lain, silakan diganti saja. Tidak mesti sama dengan yang ada di video ini.
Baik, langkah berikutnya Sobat Koper, kita akan memanggil beberapa file yang nantinya kita akan pergunakan dalam mendesain tampilan aplikasi webnya. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi, kita menggunakan CSS Bootstrap ya. Oke, pertama kita enter di bawah title. Kita panggil dulu file CSS Bootstrap yang ada di dalam folder CSS ini. Itu ada sebuah file namanya bootstrap.min.css ini ya. Nah, cara manggilnya seperti ini. Tinggal ketik aja link, kemudian ditekan tab, enter. Ini kalau Sobat Koper menggunakan Sublime Text ya. Tapi kalau menggunakan text editor yang lain yang tidak bisa muncul otomatis, silakan Sobat Koper ketikkan saja manual, tidak jadi masalah. Tapi ingat, pastikan setiap huruf yang diketikkan benar, gitu ya. Oke, kemudian di dalam href-nya, ini kita isikan lokasi filenya. Lokasi filenya itu kan ada di dalam folder CSS, saya panggil foldernya dulu, garis miring, nama filenya, bootstrap.min.css. Sekali lagi, pastikan nama file dan nama foldernya benar. Baik, selanjutnya di bawahnya, kita akan memanggil lagi sebuah file yang ada di dalam folder jQuery. Nah, di dalam folder jQuery ini, Sobat Koper, ada dua file ya. Nah, kita akan memanggil yang kedua nih, jQuery.min.js ini. Nah, cara manggilnya gini, saya ketikkan script, tab, enter. Oke, nah kemudian setelah tipe teks JavaScript-nya, saya kasih spasi di sini, kemudian saya ketik begini, src. src itu artinya source, ya, sumbernya dari mana. Seperti yang tadi, di folder jQuery, kita ketikkan nama foldernya, garis miring, nama filenya, jQuery.min.js. Nah, oke ya, pastikan setiap hurufnya benar. Nah, berikutnya, satu file lagi, itu ada di dalam folder JS ya, namanya bootstrap.min.js. Cara manggilnya kurang lebih sama dengan yang tadi, script, enter, kemudian kasih spasi, src, di dalam folder js, garis miring, bootstrap.min.js. Oke ya, nah ketiga file ini sudah kita panggil di bagian head, jadi nanti yang akan membantu kita dalam mendesain tampilannya, sekaligus nanti akan menampilkan nilai secara real time. Nah, bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus step by step-nya. Baik Sobat Koper, kita lanjutkan. Sekarang kita ke bagian body program. Nah, di bagian body program ini kita akan mulai mendesain tampilannya ya. Jadi di sini saya kasih keterangan tampilan aplikasinya. Nah, pertama kita ketikkan sebuah div di sini, kita buat sebuah div seperti ini. Kemudian di dalam div ini saya kasih sebuah kelas. Kelasnya di sini saya buat kelasnya container. Nah, apa itu kelas kontainer? Kalau Sobat Koper sudah terbiasa dengan CSS Bootstrap, itu harusnya familiar dengan ini. Tapi kalau belum, di sini saya tidak bahas detail Sobat Koper, nanti Sobat Koper bisa pelajari sendiri ya, kelas-kelas yang ada di CSS Bootstrap itu. Nah, kontainer, kemudian di sini saya mau kasih sebuah style. Saya maunya nanti semua isinya itu kita buat rata tengah. Text align, kita kasih center. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian di dalamnya, pertama kita coba, saya ingin menampilkan sebuah gambar ya. Nah, di sini di folder image saya, itu ada sebuah gambar logo Koper ini, logo Kodim Perangkat. Coba ini saya mau letakkan atau tampilkan di bagian paling atas, gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita gunakan tag image, img, tab. Nah, source-nya dari folder image, garis miring, kemudian nama filenya logo koper.png. Oke. Kalau Sobat Koper punya gambar lain, silakan disesuaikan saja. Silakan gunakan gambar yang Sobat Koper punya. Ini coba kita simpan dulu, kita lihat dulu hasilnya ya, Sobat Koper. Jangan sampai nanti gambarnya kegedean atau kekecilan. Oke, kalau sudah disimpan, coba kita buka browser, coba kita akses ya aplikasinya. Saya buka browser, kemudian langsung kita ketikkan localhost, garis miring, nama folder yang di htdocs tadi, water level. Oke ya, kalau sudah tinggal di enter saja. Nah, ini sudah berjalan ya Sobat Koper.
Dan kebetulan gambarnya sepertinya terlalu besar nih. Oke ya, nah sekarang coba kita kecilin gambarnya. Kita kembali lagi ke program kita. Nah, di bagian tag image ini, coba kita kasih sebuah style. Coba kita atur lebarnya. Lebarnya coba kita kasih berapa nih? 150 pixel saja. Atau 120 pixel saja. Oke, ini kita simpan lagi. Coba kita refresh. Apakah sudah sesuai yang diinginkan? Nah, saya rasa cukup ya. Ukuran gambarnya ya cukuplah. Ukuran besarnya sudah sesuai yang kita inginkan. Nah, kemudian gambarnya terlalu mepet ke atas ya. Coba kita buat sedikit turun ke bawah. Kita kembali ke programnya. Langsung saja masih di tag image-nya ini kita coba kasih style yang lain, misalkan margin top gitu ya. Jadi ada margin dari atas. Marginnya misalkan saya kasih 25 pixel. Apakah cukup? Simpan dulu, kemudian refresh. Nah, sudah turun ya. Sudah ada jarak dari atas. Saya rasa cukup ya. Nah, langkah berikutnya Sobat Koper, kita coba kasih tulisan di bawahnya. Di bawah gambarnya ini. Saya enter. Nah, di sini misalkan saya kasih heading 3. Misalkan ada tulisan seperti ini, sistem monitoring, ketinggian dan volume air tangki berbasis web. Oke ya, nah ini coba kita simpan dulu, kita lihat hasilnya, kita refresh. Oke, sudah tampil seperti ini ya. Kalau hurufnya kurang besar, ya silahkan Sobat Koper ganti headingnya misalkan jadi heading 2 gitu ya. Itu nantinya ukurannya akan lebih besar. Nah, berikutnya Sobat Koper coba kita buat 2 baris ya. Misalkan berbasis webnya coba kita turunkan ke bawah. Nah, caranya gimana? Jadi setelah tulisan tangki ini kita kasih tag break ya. Tag break atau nantinya tulisannya akan turun ke bawah. Oke, nah ini coba kita simpan, kemudian kita refresh. Nah, itu sudah turun ya. Kurang lebih seperti ini. Baik, tulisannya saya rasa cukup. Nah, berikutnya kita akan mulai mendesain, coba kita buat tampilan tangki airnya dulu ya. Nah, di sini nanti kita menggunakan CSS Bootstrap-nya untuk mendesain tangkinya. Oke, silakan diikuti Sobat Koper. Kita mulai, ini akan menunjukkan model tangkinya itu simulasinya nanti ada airnya gitu ya, kemudian tangkinya ada penutupnya dan lain-lain. Oke, bagaimana bentuknya? Silakan disimak baik-baik Sobat Koper. Yang pertama, kita buat setelah tulisan sistem monitoringnya di bawahnya. Sini saya kasih keterangan aja ya. Ini body tangkinya. Body tangki air. Oke. Misalkan saya buat sebuah div. Nah, div-nya ini saya mau kasih kelas. Nah, misalnya kelasnya ini adalah kelas tangki. Oke. Nah, kelas tangki ini, Sobat Koper, itu kita buat di atas, di bagian head ya, di sini. Nah, di sini kita buat stylenya, style CSS-nya. Pertama, tadi saya punya kelas tangki ya. Nah, di sini saya buat kelas tangkinya, titik tangki, kurung kurawal buka, dan tutup. Nah, nanti dari kelas ini, di dalam kelas tangki ini, kita akan coba mendesain body tangkinya gitu ya di dalam kelas tangki ini. Oke. Nah, apa yang dilakukan di sini? Yang pertama coba kita buat dulu border style-nya ya. Border style-nya kita buat dia solid supaya nanti ada garisnya. Coba kita simpan dulu, kita lihat dulu hasilnya ya. Ini kalau saya refresh Sobat Koper, nah nanti ada garis seperti ini. Oke, tapi sebenarnya ini garisnya ini adalah kotak ya, cuman tinggi dan lebarnya belum kita tentukan. Nah, sekarang kita atur lagi. Misalkan saya mau ukurannya, lebarnya itu saya mau 300 pixel saja. Kemudian tingginya juga 300 pixel.
Jadi nanti dia bentuknya kotak Sobat Koper. Ini kita simpan, refresh lagi. Nah, kita sudah punya kotak 300 piksel kali 300 piksel. Oke ya. Nah, kemudian saya mau kotak ini kita bawa ke tengah. Nah, ini gimana caranya? Caranya gini. Kita tambahkan, misalkan saya buat dulu left-nya itu 50%, artinya jarak dari sebelah kiri itu 50%. Kemudian, supaya dia ke tengah, itu biasanya perintahnya apa ya? Transform ya. Transform, kita kasih translate di sini, kasih aja minus 50%. Oke, ini kita simpan dulu, kita coba lihat hasilnya dulu, apakah sudah ke tengah. Kita refresh. Oke, ternyata malah ke pinggir ya. Tidak ke tengah. Oke, kita kembali. Nah, kalau belum ke pinggir, coba kita tambahkan satu perintah lagi, misalkan position sticky. Oke, positionnya sticky. Oke, kita refresh lagi. Oke, sudah ke tengah ya. Nah, ini sudah ke tengah nih. Nah, langkah berikutnya Sobat Koper, saya mau, biasanya tangki itu kan bawahnya bulat ya. Nah, coba misalkan di bagian bawah kanan dan kiri ini, itu kita buat agak melengkung. Nah, ini sebenarnya sesuai selera saja, kalau mau kotak saja Sobat Koper nggak jadi masalah ya. Nah, perintahnya gini, border bagian bawah, bottom, kemudian yang sebelah kiri dulu, left, radius. Nah, radiusnya coba kita buat 20 piksel. Saya simpan, apakah sudah cukup? Coba kita refresh dulu. Nah, sudah melengkung ya. Nah, yang kanan juga kita buat sama ya. Yang kanan ini saya copy saja, saya paste, kemudian ini saya buat right, sebelah kanan. Simpan. Coba kita refresh lagi. Nah, ini sudah melengkung ya. Jadi bawah tangkinya sudah bulat nih. Oke ya. Nah, sampai di sini Sobat Koper, ini kita sebut sebagai bodinya ya. Bodi tangkinya. Nah, supaya lebih menarik, coba kita tambahkan atau buatkan penutup ya Sobat Koper ya, di bagian atas sini. Supaya lebih menarik. Atau yang mana dulu ya? Atau kita buat airnya dulu deh. Ya. Jadi airnya di sini nanti kita coba akan buat di dalamnya itu nanti airnya itu yang akan bisa bergerak naik turun ya. Jadi tergantung nanti ketinggian air yang didapatkan oleh sensor. Oke, bagus kita bikin airnya dulu, setelah itu baru kita bikin penutupnya ya. Baik. Coba kita ke bawah, ini tangkinya sudah selesai. Nah, untuk airnya, air itu kan biasa di dalam tangki ya. Berarti kita buat airnya itu nanti di dalam kelas atau div kelas tangki ini. Jadi bagian dalam sini ya. Di sini saya kasih keterangan air, nah, gitu ya. Tampilan air. Oke, nah di sini kita tinggal bikin lagi div baru. Nah, div ini kelasnya kita kasih misalkan kelasnya air. Oke, jadi ada kelas tangki, ada kelas air. Nah, kita simpan, kemudian kita ke atas, kita bikin di sini. Di bawahnya kelas tangki ini. Caranya kurang lebih sama, Sobat Koper. Dot air. Kurung kurawal buka dan tutup. Oke ya. Nah, di sini Sobat Koper, cara yang paling gampang kita copy saja dulu dengan miliknya kelas tangki ini ya. Ini saya copy. Kemudian saya paste di bagian kelas air di sini. Paste. Oke. Selanjutnya ini coba kita simpan dulu. Coba kita lihat hasilnya ya. Kita refresh. Nah, ternyata dia selisih ya. Harusnya airnya itu kan berada di dalam. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita kasih dulu warna ya. Misalkan background color. Misalkan air itu kan warnanya biru ya. Kita kasih aja blue. Ini saya simpan. Kita refresh, kita lihat hasilnya. Nah, airnya itu masih keluar ya. Ini masih keluar. Coba kita masukkan ke dalam. Nah, gimana caranya untuk supaya bisa masuk ke dalam? Simple sekali. Positionnya ini kita ganti ya. Kalau tadi di kelas tangki itu positionnya itu sticky. Kalau di sini positionnya kita buat absolute. Nah, oke. Coba kita simpan. Kita refresh. Apakah sudah ke tengah? Nah, sudah ke tengah dia ya. Jadi sudah mengikuti bentuknya Sobat Koper. Anggaplah ya warna biru itu adalah airnya.
ya, airnya. Oke, nah sekarang ini kita mainkan coba ya Sobat Koper. Jadi airnya itu kan nanti bisa naik turun ya. Jadi kalau misalnya ketinggian airnya berkurang, maka airnya harusnya tidak penuh. Anggaplah dengan kondisi sampai di atas seperti ini airnya penuh nih. Ya, airnya penuh. Nah, bagaimana caranya supaya bisa naik turun? Coba kita mainkan di sini ya. Pertama, ini sebenarnya bisa kita mainkan width dan height-nya ya. Width dan height-nya ini Sobat Koper, kalau yang ini kan 300 pixel ya. Ini coba kita ganti width-nya ini jadi persen, 100%. 100% itu artinya lebarnya nanti itu adalah lebar penuh. Lebar penuh airnya itu bagaimana? Ya mengikuti tangki. Jadi kalau tangkinya dari sini ke sini, maka lebar dari airnya juga segitu gitu ya, 100%. Tingginya juga gitu. Nah, tingginya ini height-nya kita buat 100%. Nah, ini Sobat Koper, kalau saya simpan, saya refresh, ini tidak ada perubahan nih. Ya, tidak ada perubahan. Nah, tetap airnya segitu. Nah, cuman pinggirannya jadi menebal ya. Kenapa dia menebal? Karena tadi tangkinya ada bordernya, kemudian airnya juga ada bordernya. Nah, supaya lebih bagus itu, untuk air ini border solidnya kita buang saja. Ini kita buang. Oke, kita simpan. Kemudian kita refresh lagi. Nah, gitu ya. Jadi, airnya itu sudah menyesuaikan tangkinya. Jadi, yang border hitam ini adalah tangkinya, yang biru ini adalah airnya. Nah, Sobat Koper, supaya bisa terlihat seperti real time ya, bisa naik turun, tinggian airnya, itu nanti kita tinggal mainkan nilai height-nya. Jadi, kalau misalnya 100% itu penuh. Nah, kalau misalkan saya ganti 80%. Saya simpan. Nah, 80% ini jadinya tidak penuh. Kita refresh. Nah, tidak penuh, cuman ada keanehan ya. Ini harusnya kalau tidak penuh kan yang berkurang di atas ya, bukan di bawah. Nah, kalau ini yang berkurang malah di bawahnya. Ini aneh nih. Nah, ini masih bisa kita akali Sobat Koper, bagaimana supaya airnya itu yang kosong itu kalau turun itu ya di atas ya, bukan di bawah. Oke, caranya yang paling gampang, kita tambahkan di sini bottom. Jadi jarak dari bawah kita buat saja 0 pixel. Ya, ini jarak dari bawah nih. Ini kita simpan coba. Kemudian kita tes. Ini saya refresh. Nah, gitu ya. Jadi yang kosong itu bagian atasnya. Anggaplah ini airnya surut nih, berkurang. Misal lagi, kita coba turunkan lagi height-nya jadi 50%. Kita simpan. Kita refresh. Nah, gitu ya. Jadi berkurang airnya. Turun lagi, misalkan 20%. Refresh lagi. Nah, gitu ya. Begitu seterusnya. Misalnya lagi, ini kita kembalikan penuh lagi 100%. Kita simpan, kita refresh, ini penuh lagi. Nah, jadi nanti gampangnya Sobat Koper adalah kita akan mainkan nilai height-nya. Sesuai nanti nilai sensor yang ditangkap gitu ya, yang dikirimkan ke aplikasinya atau ke halaman website-nya. Nah, untuk itu, bagusnya karena nanti ini akan bergerak secara dinamis ya, maka kita pindahkan saja style height ini ya, style height ini atau dua-duanya deh, biar gampang dipahami. Width dan height ini kita letakkan jangan di sini. Ini saya hapus aja di sini. Tapi saya mau letakkan langsung di bagian div-nya. Nah, div-nya ini saya kasih spasi di sini, style. Di sini saya tentukan width-nya tadi 100%, titik koma, kemudian height-nya juga 100%. Nah, nanti height-nya ini yang kita mainkan. Kalau width-nya tetap, gitu ya. Ini kalau saya simpan, Sobat Koper, tadi kita letakkan di bagian atas ya. Sekarang dia di bawah, itu hasilnya sama. Kalau saya refresh, tidak ada perubahan. Tapi kalau misalnya di sini saya ubah dari 100 misalkan jadi 60 misalkan, ya, saya simpan, kita refresh, dia nanti turun. Sama hasilnya dengan yang tadi. Jadi mau disimpan di atas atau di bawah itu hasilnya sama. Cuman karena kita nanti mau buat dia dinamis, bisa naik turun secara real time, maka saran saya letakkan di bagian div-nya ini. Oke. Nah, di sini saya kembalikan dulu jadi 100%. Jadi bisa penuh lagi gitu ya. Nah, sekarang supaya lebih menarik Sobat Koper,
kita buat penutup tangkinya supaya lebih real ya. Oke, di bagian atasnya ini kita buat penutup tangkinya. Baik, berarti di atasnya bodi tangki air. Saya letakkan di sini. Di sini, misalnya apa nih? Penutup ya, penutup tangki. Oke, kita buat div baru. Kelasnya saya buat misalnya kelas penutup. Ya, kelas penutup kita simpan. Kemudian di atas kita buat kelas penutupnya. Nah, ini di bawahnya kelas air saja, dot penutup. Nah, ini awas Sobat Koper ya. Jadi kita betul-betul bahas step by step. Jadi Sobat Koper tinggal ikuti saja. Nah, sama dengan yang tadi, kita copy dari kelas tangki. Ini saya copy. Saya paste di bagian penutup ini. Oke. Coba kita simpan dulu. Nah, cuman di sini ukuran penutupnya jangan tingginya 300. Cukup misalkan 40 pixel saja ya. Oke. Saya simpan. Coba kita refresh tampilannya. Nah, ternyata terbalik ya. Ini harusnya lekukannya ini di bagian atas tuh, bukan di bawah. Oke, kita balik. Berarti yang kita ubah itu ini ya. Bottom jadi top. Nah, ini bottom jadi top. Oke ya. Simpan. Kita refresh lagi. Nah, oke. Penutupnya sudah ada. Cuman masih kurang srek ya. Biasanya penutup itu kan ada pegangan di atasnya ya. Nah, kita buat lagi pegangannya. Misalkan di atas penutup tangki, kita buat lagi pegangan penutupnya. Nah, biar lebih real ya. Kita bikin div baru, kita kasih kelas misalkan pegangan. Oke, simpan. Kemudian di atas, kita copy saja yang kelas penutup ini. Kita copy, kemudian paste di bawahnya. Nah, di sini kita tinggal ganti pegangan. Oke. Nah, cuman width-nya jangan 300. Misalkan berapa ya? Width-nya itu misalkan kita pakai coba 40 ya. 40 kemudian height-nya 20. Nah, misal seperti itu ya. Ini 40 ya. Oke, kita simpan. Nanti kalau dirasa terlalu kecil, nanti Sobat Koper tinggal mainkan lebar dan tingginya ya. Oke, di sini kelasnya pegangan sudah kita buat ya. Sekarang coba kita simpan, kita refresh. Nah, sudah ada penutupnya ya, pegangan penutupnya. Oke, jadi bodi tangkinya ini yang warna biru ya, itu tingginya 3 meter dari dasar ke atas permukaan tangki, bodi tangki ini ya. Ini nanti yang akan kita ukur ketinggian airnya. Baik, saya rasa cukup ya. Nah, terakhir saya mau tambahkan gambar di bagian bawah. Oke, ini pun gambarnya nanti Sobat Koper bisa menyesuaikan ya. Saya letakkan berarti di bawah kelas tangki ini, berarti di sini. Di sini ada logo Kodim Perangkat ya. Logo sosial media. Coding perangkat. Ini boleh Sobat Koper skip juga boleh. Ini saya buat image-nya. Itu ada di folder image sosmed.png. Oke. Saya simpan, kemudian kita refresh. Nah, sudah tampil ya. Kalau mau kasih jarak sedikit dari atas boleh, kita kasih style. Misalnya margin top. Berapa nih? 15 pixel saja cukup. Simpan. Kita refresh lagi. Oke, ya sudah turun dikit. Nah, sedikit lagi Sobat Koper, saya ingin tambahkan ada keterangan di bawahnya berbasis web ini ya, bahwa tangki ini tuh tingginya 3 meter misalkan. Ini supaya lebih informatif saja sebenarnya ya. Supaya nanti orang-orang ketika melihat, oh ini tangki airnya asumsinya itu tingginya maksimal 3 meter gitu ya. Oke, kita coba berarti di atasnya atau di bawah tulisan sistem monitoring ini ya. Sini kita buat saja div baru. Di dalam div ini kita kasih tulisan begini. Tangki air dalam kurung tinggi maksimal
itu adalah 3 meter. Nah, oke, kita simpan. Coba kita refresh. Oke, sudah ada ya. Sudah ada tulisan tangki air tinggi maksimalnya 3 meter. Ini sebenarnya opsional saja, Sobat Koper. Mau ditambahkan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Oke ya. Coba kita gedein sedikit hurufnya ya. Besarkan di div-nya ini, saya kasih style. Saya kasih font size. Nah, di sini misalkan berapa nih? 20 pixel cukup ya. Coba 20 pixel, kita simpan. Kita refresh. Oke, saya rasa cukup lah ya. Baik, Sobat Koper, untuk tampilan sudah cukup ya. Nah, langkah berikutnya, kita masih di aplikasi webnya. Bagaimana caranya supaya nanti ketinggian airnya ini bisa fleksibel? Artinya bisa berjalan secara real time. Nah, sekarang coba kita bikin proses real time-nya ya. Nah, caranya gini. Pertama, Sobat Koper, silahkan bikin file baru. Ya, di folder water level sebelah kiri ini, klik kanan, new file. Kemudian Sobat Koper simpan. Simpan, kasih nama misalkan, apa nih? Data gitu ya. Data.php. Data.php. Kita simpan. Nah, apa isi data.php ini? Coba kembali ke file index.php. Silakan Sobat Koper copy. Yang di copy itu mulai pegangan penutup ini sampai dengan kelas tangkinya. Oke ya, ini di blok saja, klik kanan, di cut. Kita cut, pindahkan ke data.php. Ini langsung dipaste saja, tanpa ada yang dirubah. Ya, tanpa ada yang dirubah. Ini kita simpan. Nah, di bagian indeksnya, yang tadi kita ambil, kita cut, di sini kita ganti dengan div baru. Tapi div baru ini kita kasih ID. Misalkan ID-nya apa? Kita samakan aja adalah ID-nya data gitu ya. ID data. Kita buat seperti ini. Nah, sudah ya. Nah, langkah berikutnya, kita buat Ajax supaya bisa berjalan secara real time. Nah, Ajax-nya itu diletakkan di bawah style, ya, di dalam head juga, tapi di bawah style-nya. Nah, di sini saya buat Ajax untuk proses real time. Nah, caranya bagaimana? Untuk proses Ajax ini, Sobat Koper, kita akan menggunakan JavaScript ya. Caranya gini, script, enter. Pertama kita buat, tadi kita punya div data di bawah sini ya. Nah, ini kita manfaatin nih. Caranya gini, $document, tutup kurung, .ready, dalam kurung, function, oke. Kemudian, buka kurung, tutup kurung, kemudian spasi, kurung kurawal buka, dan tutup, enter. Nah, pastikan posisinya begini ya Sobat Koper. Jangan lupa ditutup dulu bagian terakhirnya ini dengan titik koma. Awas, di bagian Ajax ini yang menentukan berhasil proses real time-nya atau tidak. Jadi pastikan setiap hurufnya benar. Kemudian, di dalamnya, di tengah-tengahnya sini, itu kita buat begini. Set interval, dalam kurung, function lagi, buka kurung, tutup kurung, kurung kurawal buka, dan tutup, di tengah-tengahnya di enter. Nah. Oke ya. Berikutnya, posisikan dulu kursor Anda di dalam sini ya, sebelum penutup kurung yang terakhir ini. Yang bagian dalam. Nah, ini kita kasih koma di sini. Kemudian misalkan saya kasih angka 1000. Nah, 1000 ini maksudnya apa? Ini akhiri dengan titik koma ya. 1000 ini artinya nanti menampilkan data secara real time-nya itu setiap 1 detik, Sobat Koper. Jadi 1000 itu 1000 milisecond atau 1 detik. Jadi kalau nanti intervalnya Sobat Koper ingin membaca data ketinggian airnya itu misalkan setiap 2 detik, berarti nanti di sini tinggal diganti 2000. Gitu ya. Nah, di sini coba saya mau gunakan yang 1000 saja, artinya per detik. Nah, cara memanggil datanya bagaimana? Di tengah-tengah sini. Pertama, kita tadi punya div data di bawah ya. Nah,
itu kita panggil. Caranya gini. Dolar, dalam kurung, petik 2, pagar, data. Data ini, Sobat Koper, itu adalah nama div, ID div yang ada di bawah sini. Oke, kemudian di dalam div data itu kita tampilkan, kita ambil load, dalam kurung, yang diambil apa? Yang diambil itu adalah file data.php atau isinya file data.php ini. Nah, caranya gini, petik 1 data.php. Nah, seperti ini Sobat Koper ya. Ini tinggal kita simpan. Jadi ceritanya data.php ini di load, isinya apa saja itu nanti ditampilkan di dalam div data ini. Div data ini di mana? Itu di bawah sini. Nah, alurnya kurang lebih seperti itu. Setiap berapa lama? Setiap 1 detik. Simpan, coba kita refresh ya. Ini kalau saya refresh Sobat Koper, cek awalnya hilang, muncul dia. Nah, gitu ya. Jadi tandanya berhasil itu ketika di enter, hilang sebentar, baru muncul. Nah, itu berarti sudah berjalan secara real time. Oke ya. Nah, apa buktinya real time? Coba perhatikan ini ya Sobat Koper. Misalkan di data.php-nya ini, airnya ini saya mainkan tingginya. Ini saya ubah saja di sini, misalkan jadi 40. Ketika saya simpan, otomatis di halaman websitenya sudah jadi 40 tingginya. Nah, gitu ya, 40%. Tanpa kita refresh. Ini misalkan saya ubah jadi 70, saya simpan, itu nanti otomatis naik. Saya ubah jadi 100, saya simpan, otomatis naik, ya, tanpa di refresh. Nah, ini artinya sudah berjalan secara real time. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa diikuti. Baik Sobat Koper, langkah berikutnya. Nah, ini langkah terpenting ini. Bagaimana membuat nilai dari ketinggian airnya ini bisa berubah-ubah sesuai data nilai sensor nanti. Oke, prinsipnya gini Sobat Koper, nanti nilai sensor ini akan kita tampung di dalam database. Jadi nanti nilai sensor dikirimkan ke database, dari database itu nanti dibaca untuk ditampilkan di halaman websitenya ini. Berarti kita harus bikin database-nya terlebih dahulu. Oke, langsung kita eksekusi, kita buka tab baru. Di sini langsung saya buka localhost php my admin. Langsung saja buka php my admin-nya, Sobat Koper. Nah, di sini saya mau buat basis data baru ya. Basis data baru, misalkan saya buat db water level, database water level. Nama database-nya bebas, terserah Sobat Koper mau ngasih nama apa. Saya kasih db water level, kemudian di sini saya tinggal buat ya. Oke, kemudian diminta bikin tabel baru. Nah, di sini saya buat tabel namanya tb_tangki. Jumlah kolomnya saya buat 2 saja. Kemudian kita kirim. Oke. Field pertama saya kasih ID. Field kedua saya kasih tinggi. Untuk ID ini saya buat auto increment ya. Di sini auto increment. Saya centang AI-nya. Kemudian untuk tingginya, tinggi ini maksudnya adalah nanti adalah nilai sensornya ya. Nilai sensor atau ketinggian yang diukur oleh sensor ini, itu tipenya kita buat integer saja, kemudian simpan. Oke, nah prinsipnya nanti Sobat Koper, kita tidak menyimpan setiap nilai sensor yang dibaca ya. Tapi nanti sistemnya kita buat update saja. Jadi mana nilai terakhir yang didapatkan oleh sensor, itu nanti akan diupdate di tabel TB tangki ini ya. Tepatnya di field tangki. Jadi tidak menyimpan datanya, tapi mengupdate sistemnya. Nah, kalau sistemnya ngupdate, itu berarti kita harus tambahkan dulu satu data minimal. Ya, klik tambahkan di sini. Nah, anggaplah ketinggian saat ini adalah 0. Gitu ya. Kemudian kita kirim. Oke, nanti kalau kita jelajahi atau browse di sini, itu nanti ada sebuah data dengan ketinggian 0. Nah, ketinggian 0 inilah nanti Sobat Koper yang akan kita olah gitu ya, supaya bisa menampilkan nilai ketinggian airnya.
Oh ya, satu hal yang penting untuk dipahami Sobat Kober bahwa nilai sensor yang didapatkan oleh HC-SR04 ini nanti kita buat satuannya sentimeter ya. Oke, jadi kalau 1 meter berarti 100 cm. Gitu ya. Dan sensor ini itu mampu mengukur mulai ukuran 3 cm sampai dengan 3 meter. Ya, untuk sensor HC-SR04 ini. Oke, kembali lagi. Database dan tabelnya sudah kita buat. Nah, sekarang kita kembali ke program PHP kita. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membaca nilai ketinggian yang dikirimkan nanti oleh sensor. Jadi prinsipnya seperti tadi ya Sobat Koper. Nilai sensor yang nantinya akan dikirimkan oleh node MCU-nya nanti akan tersimpan di dalam tabel TB tangki ini ya. Jadi di field tinggi ini yang ada di tabel tangki nanti nilai sensornya akan muncul di sini. Jadi kalau misalnya dapatnya 100 cm ya di sini berarti nanti 100 gitu ya. Nah, berarti kita bisa mengukur ketinggian airnya itu berdasarkan nilai sensor yang dibaca gitu ya di sini. Oke, nah sekarang stepnya bagaimana? Langkah awal, silakan ke bagian atas. Di sini kita buat tag PHP dulu ya. Tag PHP-nya di sini. Pertama kita lakukan koneksi dulu ya, koneksi ke database. Kita buat koneksi, caranya mudah. Dolar misalnya connect sama dengan MySQL connect. Oke. Kemudian servernya. Nah, di sini kita masih menggunakan localhost, petik 2 localhost, koma. Kemudian di sini ada root username-nya ya. Kemudian password-nya kosong. Kemudian koma. Nah, nama database-nya tadi DB water level ya. DB water level. Sesuaikan nama database yang Sobat Koper buat tadi. Nah, berikutnya kita coba panggil isinya tabel tangki. Nah, baca isi tabel tangki. Oke, nah caranya gini. Saya buat variabel SQL sama dengan MySQL query dalam kurung variabel koneksinya, connect, ya, itu diambil dari sini ya, Sobat Koper. Kemudian petik 2, select bintang from TB tangki. Ya, oke ya. Nah, di sini setelah itu, berikutnya. Baik, selanjutnya, kita baca datanya. Dengan cara misalnya variabel data, MySQL underscore fetch array dalam kurung variabel SQL-nya. Nah, oke ya. Baik. Nah, di sini kuncinya nih Sobat Koper supaya nanti bagaimana ketinggian airnya itu sesuai dengan ketinggian sensor ya yang dibaca oleh sensor. Nah, prinsipnya gini Sobat Koper. Tadi kita tahu bahwa tinggi tangkinya itu adalah 3 meter misalkan gitu ya. Maka di sini misalkan saya kasih sebuah variabel dulu. Tinggi maksimal tangki itu 3 meter, berarti di sini saya buat satuannya cm, berarti 300. Oke ya, jadi ini tinggi tangki dalam cm. Ya, 300, artinya 3 meter gitu ya. Nah, kemudian tadi diameter tangkinya itu adalah 2 meter gitu ya. 2 meter. Nah, di sini berarti jari-jarinya diameter dibagi 2 gitu ya. Variabel jari-jari itu berarti kalau 2 dibagi 2 kan 1. Nah, gitu ya. Nah, ini jari-jari tangki dalam meter. Ya, dalam meter. Kalau tadi dalam sentimeter ya. Sentimeter. Kalau ini dalam meter. Loh, kenapa dibedakan? Ingat Sobat Koper, karena nanti pembacaan sensornya ini satuannya cm. Oke ya? Nah, sedangkan nanti untuk perhitungan volume airnya, kita langsung gunakan meter saja. Oke ya? Berarti nanti tinggi dari tangki, tinggi air, itu nanti kita baca dulu dalam satuan cm, baru nanti kita konversi menjadi meter. Nah, gitu ya. Oke, untuk perhitungan
volume air itu menggunakan variabel Pi. Nah, ingat ya, rumus tabung. Volume tabung itu menggunakan variabel Pi, nilainya 3,14. Oke ya. Nah, sekedar informasi saja bahwa untuk volume itu rumusnya itu kan Pi dikali R pangkat 2, jari-jari ya. Kemudian dikali tinggi. Nah, tinggi ini adalah tinggi air nantinya. Ini rumus volume tabung yang kita pakai, karena biasanya tangki itu kan bentuknya tabung. Oke, dari sini kita bisa mengukur ketinggian airnya. Oke, di sini ukur tinggi air. Oke, prinsipnya begini Sobat Koper ya. Jadi, sensor ini itu kan membaca permukaan air. Permukaan air berarti bukan ketinggian air. Awas ya. Permukaan air, jarak permukaan air dengan sensor itu adalah jarak ruang kosong dari permukaan sensor ke permukaan air. Sedangkan tinggi air itu kan dihitung dari dasar tangki. Oke ya, berarti kalau kita mau cari berapa ketinggian airnya, berarti tinggi maksimal tangkinya berapa? 3 meter dikurangi jarak permukaan air dengan sensor. Jadi kalau misalnya jarak sensornya ini 1 meter, oke, dari permukaan air, berarti tinggi airnya adalah tinggi maksimal tadi 3 meter dikurangi 1 meter. Berarti tinggi airnya adalah 2 meter. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap nih. Jadi sebenarnya untuk mengukur tinggi air, itu dihitung dengan cara tinggi maksimal tangki, yaitu 3 meter, dikurangi dengan ketinggian air. Nah, ketinggian air ini, nilai sensornya. Nilai sensor ini didapat dari mana? Itu dari tabel TB tangki tadi. Nah, caranya ngambilnya gini. Data ini dari mana? Itu variabel yang ada di sini, Sobat Koper. Kurung siku. Di dalam kurung sikunya petik-petik. Oke. Nah, di dalam petik satunya ini, itu adalah field tinggi. Oke, akhiri dengan titik koma. Nah, pertanyaan lagi adalah, ini dari mana? Ini yang dari tabel kita. Yang dari sini. Nah, di sini ada dari tabel TB tangki, field-nya tinggi. Nah, gitu ya. Nah, itulah yang masukkan di sini. Nah, variabel data ini, itu yang dari sini. Oke ya. Nah, dengan ini, maka berapapun nilai sensor yang tersimpan di TB tangki atau tabel tangki tadi, itu nanti akan diperkurangkan dari tinggi maksimal tangki. Jadi kalau tinggi maksimal tangki 300, sensornya membaca 100. Berarti 300 kurang 100, 200 cm. 200 cm berarti ketinggian airnya 2 meter. Gitu ya, ilustrasinya seperti itu Sobat Koper. Jadi tinggi maksimal dikurangi permukaan air, jarak permukaan air dengan sensor. Itulah ketinggian airnya. Oke, tinggi air sudah dapat. Langkah berikutnya, nah, ini yang penting. Ingat tadi bahwa di website kita, supaya bisa naik turun ini, itu kan pakai prosentase ya. Ya, pakai prosentase. Prosentase itu didapatkan nanti sebagai nilai height-nya ya. Nah, karena ini bentuknya prosentase, maka kita juga harus menghitung prosentase ketinggian airnya. Ya, prosentase ketinggian airnya. Nah, jadi di sini kita buat prosentase ketinggian air. Nah, caranya gimana? Saya buat aja prosentase tinggi air. Nah, cara ngitungnya sederhana Sobat Koper. Rumusnya gini. Tinggi airnya berapa? Tinggi air ini didapat dari sini ya. Setelah dihitung tadi. Setelah diperkurangkan tinggi maksimal, itu dibagi dengan tinggi maksimal tangki, dalam kurung ya, kemudian dikalikan dengan 100. Nah, ini nanti dapatnya hasilnya prosentase, atau persen, gitu ya. Oke, hasilnya berupa prosentase nih. Nah, prosentase ini, Sobat Koper, ini yang kita gunakan untuk nilai height-nya ya. Oke, tapi nanti saja kita ubah. Kita lanjut dulu.
Sekarang kita hitung volumenya. Volume. Hitung volume airnya. Nah, volume air itu rumusnya yang tadi. Volume sama dengan nilai P-nya, variabel P, dikali jari-jari pangkat 2. Berarti sama halnya kalau saya tulis begini. Variabel jari-jari dikali jari-jari. Atau jari-jari pangkat 2, gitu ya. Kemudian dikali ketinggian airnya. Nah, hati-hati di sini, karena kita ingin menghitung volume, ingat tadi variabel P dan jari-jari, terutama jari-jari ya. Jari-jari kan satuannya meter nih. Kita menggunakan satuan meter, sedangkan untuk tingginya itu masih sentimeter. Maka kita ubah dulu ketinggian airnya ini jadi meter juga. Nah, caranya gimana? Ya gampang. Tinggi airnya kita langsung bagi dengan 100. Nah, gitu ya. Jadi, ketinggian air yang ada di sini itu sudah satuannya meter, Sobat Koper. Oke ya? Baik, nilai P kali jari-jari pangkat 2 kali tinggi air dibagi 100 atau tinggi air dalam satuan meter. Itulah volumenya. Ini nanti berarti satuannya meter pangkat 3 ya, atau meter kubik. Nah, satu lagi, kita hitung jumlah liter airnya. Jumlah liter air. Nah, gimana caranya? Untuk liter air itu rumusnya itu adalah liter sama dengan setiap, atau gini deh, setiap 1 meter kubik itu sama dengan, atau seperti apa ya? Ya, 1000 ya. 1000 atau 1 liter ya, itu 1000 meter kubik. Oh, atau salah ya. Ini harusnya 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter. Oke, berarti kita bisa ngitung nih liternya. Jumlah liter air itu sama dengan, nah, berarti kita tinggal ambil volumenya ya. Volumenya berapa? Dari variabel volume tinggal dikali 1000. Nah, gitu ya. Karena setiap 1 meter kubik itu 1000 liter. Berarti volumenya berapa? Berapa meter kubik dikali 1000. Ah, udah. Ini kita sudah dapat jumlah liternya. Ini nanti satuannya liter. Oke ya, Sobat Koper. Nah, di sini kita sudah dapatkan semuanya, tinggi airnya berapa, prosentase tinggi air, yang nanti akan dijadikan nilai supaya bisa real time. Ya. Kemudian volumenya berapa, liternya berapa. Oke, sampai di sini coba kita simpan dulu, Sobat Koper. Dan ini kalau saya refresh di aplikasinya, kita refresh, itu tidak ada perubahan ya, tetap seperti ini. Oke, nah sekarang kita coba bikin real time. Kita ganti height-nya yang ada di sini dengan nilai variabel prosentase tinggi air ini. Nah, caranya gini. Angka 100-nya ini saya hapus. Khusus untuk height-nya ya. Awas jangan sampai salah. Ini height-nya saya buang. Persennya tetap. Di sini saya ketikkan tag PHP, enter. Nah, awas ya, jadinya seperti ini. Persennya tetap ada. Nah, di dalam tag PHP-nya saya echo variabel prosentase tinggi air. Ini saya copy saja supaya nggak salah. Saya copy, kemudian saya paste di sini. Paste. Akhiri dengan titik koma. Nah, awas ya. Ini kalau saya simpan, Sobat Koper, perhatikan. Kita lihat di aplikasinya. Nah, di sini, ini masih penuh. Kenapa? Karena tadi di database kita, di tabel tangki, tinggi sensornya adalah 0. Nah, kalau 0 berarti bisa kita hitung 0 tingginya. Gitu ya. Kalau di program tadi kan gini. Tinggi air sensornya itu nilai di sininya adalah 0, berarti tinggi maksimal tangki berapa? 300. Gitu ya. 300 dikurangi 0, berarti tinggi airnya 300 atau 3 meter. Dalam artian, kalau 3 meter berarti penuh tangki itu, gitu ya. Nah, coba misalkan nilai sensornya saya ubah. Anggaplah ya, ini saya ubah manual dulu dari tabel. Misalkan saya jadikan 100. Ini nilai sensor. 100. Oke, sebelum saya tampilkan di aplikasinya, berarti permukaan air ke sensor, Sobat Koper, itu 100 jaraknya, atau 1 meter.
100 cm atau 1 meter gitu ya. Berarti tinggi airnya berapa? Ya 300 dikurangi 100, berarti tinggi airnya 2 meter. Jelas ya? Oke. Betulkah 2 meter? Kalau 2 meter berarti tangkinya nggak penuh. Coba kita lihat di aplikasinya. Oke. Kita lihat di aplikasinya. Nah, berkurang dia ya. Karena tadi tinggi sensor dari permukaan air itu adalah 1 meter. Berarti 300 atau 3 meter dikurangi 1 meter, ya sisa 2 meter. Oke, saya ubah lagi misalkan tingginya, anggaplah sensor baca 200 dari permukaan air. Berarti 300 dikurangi 200, tinggal 100. 100 itu berarti 1 meter. Nah, berarti harusnya lebih sedikit. Nah, gitu ya. Baik. Nah, anggaplah ini misalkan saya kembalikan lagi 0. Berarti penuh nih. Ini 0. Berarti tangkinya penuh. Nah, seperti itu ya. Oke ya. Nah, sekarang kalau sudah seperti itu, maka kita sudah mendapatkan nilai ketinggian airnya itu sudah bisa berjalan secara real time. Nah, sekarang betulkah 2 meter, betulkah 1 meter? Nah, kita tampilkan ketinggian air itu di dalam kita munculkan tulisan di bagian airnya sini ya, supaya bisa tampil nih. Nah, caranya gini, di bagian div-nya ini kan ada penutupnya ya, slash div. Ini saya enter di bawah sini, jadinya seperti ini. Nah, di sini kita tampilkan informasi tinggi air, volume air, dan liternya. Nah, caranya gimana? Ya, tinggal kita buat begini, PHP, tag PHP-nya ya. Pertama, kita echo tinggi airnya dulu. Nah, variabel tinggi air saya copy di sini. Ini saya copy saja, saya paste di bawah sini. Paste. Nah, akhiri dengan titik koma. Nah, cuma saya mau kasih keterangan di depannya. Kasih keterangan titik gitu ya, gabungkan. Jadi di sini tinggi air. Oke, tinggi airnya seperti ini. Kita coba simpan dulu. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah muncul ya. Tinggi airnya 300. Oh, tulisannya warna hitam. Coba kita ganti warna putih dulu. Cara menggantinya itu di div airnya ini. Kita buat stylenya, ini setelah ini ya. Setelah titik koma ini, kita buat color. Colornya saya buat white saja. Nah, saya simpan. Kita lihat, oke, tulisannya sudah warna putih ya. 300 ini kan sentimeter ya. Kita ubah jadi meter aja. Tinggi air, saya buat begini. Saya kurung saja. Tinggi air dibagi 100 supaya jadi meter. Kemudian titik, gabungkan dengan satuannya. Misalkan meter. Saya simpan. Jadinya seperti ini. Tinggi air berarti 3 meter. Oke ya. Kemudian, kita buat volume airnya. Ini saya copy saja. Saya paste di bawahnya. Volume airnya sekarang. Volume air. Nah, volume air itu tadi sudah ada variabel volume ya. Nah, ganti aja nih. Volume. Volumenya itu meter pangkat 3. Saya simpan. Kita lihat hasilnya dulu. Nah, volume airnya sudah muncul ya. Cuman ini harusnya ke bawah nih. Tulisan volumenya ke bawah. Oke, kita enter. Kita tambahkan berarti di sini. Atau paling gampang gini aja. Enter, echo. Kita bikin cetak brick ya. Nah, seperti ini. Supaya turun ke bawah. Simpan. Kita lihat. Nah, sudah turun ya. Tinggi airnya 3 meter, kalau dihitung volume airnya 9,42 meter kubik. 9,42 meter kubik, gitu ya. Nah, berarti kita bisa tampilkan lagi liternya. Echo, ini break dulu. Oke, ini saya copy, saya paste di bawahnya. Ini liter airnya. Liter air. Nah, liter tadi ada variabel liter ya. Liter yang di atas. Nah, ini satuannya liter. Saya simpan. Kita lihat lagi. Oke, sudah muncul ya.
Jadi tinggian air 3 meter, volume airnya 9,42 meter kubik, kemudian liter airnya 9.420 liter. Gitu ya. Sudah terlihat Sobat Koper di sini. Jadi kalau kita mainkan tadi datanya, misal ya, saya misalkan ketinggian airnya 100 atau 1 meter. Maka otomatis turun ya. Tinggi airnya sekarang 2 meter, volume airnya 6,28 meter kubik, jumlah liter airnya 6.280 liter. Oke, ini coba kita buat nilai liternya ini ada titiknya ya. Kalau 6.000 ya ada itunya ya. Coba kita buat caranya gini. Oke, di bagian liter ini saya kasih di depannya number format. Nah, seperti ini ya. Number format. Simpan. Kita coba lihat. Nah, ini sudah ada ya. Terlihat, oh jumlah liternya 6.280. Oke, Sobat Koper, ini sudah bisa berjalan real time, namun ini nilainya masih kita ubah manual dari database ya. Harusnya nanti perubahan nilai sensornya ini berasal dari sensor. Oke, sebentar lagi kita buat. Jadi kalau di sini kita ubah, coba kembalikan lagi misalkan nilai sensornya dapat berapa nih ya? Misalkan 250. Berarti ketinggian airnya cuma 50 cm, gitu ya. Maka di sini nanti akan turun tuh. Nah, kemudian misalkan di sini dibaca 150. Berarti ketinggian airnya 1,5 meter. Jumlah liter airnya 4.710 liter. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi Sobat Koper nanti bisa menyesuaikan saja maunya dibuat berapa ketinggian maksimal dari tangkinya. Oke, yang jelas ini sudah berjalan real time. Coba saya kembalikan dulu, jadi misalkan tinggi airnya 0, berarti full ya, penuh tangkinya. Tinggi air 3 meter, volume airnya sekian, jumlah liternya sekian. Oke, sampai di sini Sobat Koper, kita tinggal membuat program untuk node MCU-nya supaya bisa mengirimkan nilai sensor ke database-nya untuk mengupdate nilai yang ada di tabel tangki tadi. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus. Baik Sobat Koper, sampai di sini. Sebelum kita buat program untuk node MCU-nya, saya ingin mengajak Sobat Koper untuk membuat sebuah file. Nanti file ini nanti yang akan dipakai atau diakses oleh node MCU yang bertujuan untuk mengirimkan data ke database ya, atau menyimpan data ke database. Oke, silahkan kembali ke sini, langsung ke folder water level, klik kanan, new file. Langsung disimpan dulu, kasih nama kirim data, .php ya. Oke, di file kirim data ini nanti akan diakses oleh node MCU untuk menyimpan nilai sensor ke dalam tabel tangki tadi. Oke, langsung saja. Pertama, tag PHP-nya kita buat, kemudian kita buat koneksi. Koneksi ke database seperti tadi. Langsung, variable connect. Atau mau copy dari sebelumnya tadi juga boleh ya. Coba saya ketik ulang saja, MySQL Connect, servernya masih localhost, koma, username database-nya root, passwordnya tidak ada, kemudian nama database-nya db water level. Oke ya. Nah, selanjutnya, nanti node MCU akan mengirimkan nilai ketinggian sensor ya. Tinggi yang dimaksud ini adalah tinggi permukaan air dengan permukaan sensor. Jadi pertama baca nilai tinggi yang dikirim oleh node MCU-nya. Nah, caranya gini, saya tampung dalam variabel tinggi atau tinggi air, tinggi aja deh. Kemudian cara manggilnya gini, underscore get. Anggaplah variabelnya nanti tinggi juga, gitu ya. Nah, nanti variabel tinggi ini itu nanti yang akan dikirimkan oleh node MCU. Nah, gimana caranya nanti kita lihat di program Arduino-nya ya. Nah, setelah nilai diambil dari node MCU, selanjutnya adalah kita simpan atau update ke tabel TB tangki. Field
tinggi tadi. Nah, field tinggi ya, yang ada di tabel tangki. Nah, cara ngupdate-nya gimana? Langsung aja MySQLi query, variabel koneksinya connect, koma, nah, perintah update, update tb tangki, set field-nya apa? Field-nya itu tadi tinggi, sama dengan petik 1, kemudian variabel tinggi yang ada di sini. Oke, simpan. Nah, dengan program ini, Sobat Koper, nanti kirim data ini akan diakses oleh node MCU untuk mengirimkan nilai sensor ke tabel TB tangki. Oke, jadi prinsip kerjanya gini sebenarnya Sobat Koper ya. Ini kalau kita simpan, kalau ingin uji coba apakah program kirim data ini sukses atau tidak, caranya gini. Kita buka browser ya. Nah, ini kan kebetulan tinggi maksimalnya sekarang adalah 3 meter nih. Kenapa? Karena di tabel TB tangki nilai ketinggiannya 0. Nah, kalau mau uji coba, kita bikin tab baru, new tab. Ketikkan begini, localhost, garis miring water level, garis miring, kirim data, titik PHP, ya. Kemudian tanda tanya. Di sini ada variabel tinggi nih. Variabel tinggi ini yang mana? Yang nantinya akan dibaca di sini. Oke ya. Nah, sekarang sama dengan misalnya mau kasih nilai berapa? 100. Enter. Oke, pastikan tidak ada error. Kalau tidak ada error, maka berarti programnya benar nih. Karena tinggi yang dikirim itu adalah 100, berarti anggaplah itu adalah ketinggian permukaan air dengan sensor. Maka di tampilan programnya itu nanti otomatis akan berkurang seperti ini ya, jadi 2 meter. Lagi, misalkan tingginya kita ubah jadi 30 atau 70 deh. Enter. 70 berarti 300 dikurang 70, berarti 230, 2,3 meter. Nah, 2,3 meter. Gitu ya. Oke, berarti program kirim datanya sudah benar. Nah, teknik ini itu nanti akan kita akses dari node MCU-nya. Baik ya, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya, Sobat Koper. Nah, sampai di tahap ini, Sobat Koper, kita sudah menyelesaikan program atau aplikasi webnya. Nah, tinggal kita beralih ke tahapan yang terakhir, yaitu membuat program Arduino-nya. Ikuti terus.